Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas evaluasi video terakhir ini berkaitan dengan PK sesi ketiga dalam upaya perceraian Islam sebagai lanjutan atas putusan pengadilan agama yang dari pihak yang kalah di pengadilan agama merasa bahwa ini belum memenuhi unsur-unsur keadilan dari pihak yang kalah, maka perlu dilakukan upaya banding di pengadilan tinggi. Nah, dalam hal ini yang perlu kita ketahui adalah setelah upaya banding ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan upaya-upaya hukum tertentu, yaitu ternyata dari pihak yang kalah ini tidak setuju atau kurang puas dengan putusan hakim pengadilan, maka perlu dilakukan upaya kasasi. Oke lah, ternyata kasasi di sini ada pihak yang kalah ternyata. Maka yang terakhir adalah dilakukan upaya peninjauan kembali. Untuk upaya banding dilakukan di pengadilan negeri sebagai suatu bentuk putusan upaya hukum atas putusan pengadilan agama di tingkat pertama. Sedangkan banding adalah upaya hukum yang tingkat kedua. Sedangkan kasasi adalah diajukan di Mahkamah Agung sebagai upaya hukum level ketiga, dan ternyata masih ada pertentangan atau para pihak masih belum ada kepuasan, maka perlu dilakukan upaya hukum keempat, yaitu peninjauan kembali sebagai upaya hukum terakhir atau tertinggi dan bersifat luar biasa. Dan ketika ini putus, maka tidak bisa dilakukan upaya hukum kembali karena bersifat final. Sedang putusan itu ditetapkan atau diputuskan oleh majelis hakim. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal putusan peninjauan kembali ini? Dalam prosesinya, yang pertama adalah hakim Mahkamah Agung pada level persidangan PK ini, seperti hanya di keterangan di awal, yang perlu kita ketahui adalah yang diperiksa bukan para pihak yang berperkara atau para saksi, namun diperiksa adalah dokumennya saja, yang meliputi ada kemungkinan adanya, tadi kita ketahui adanya novum atau alat bukti baru yang ditemukan sebelum perkara ini ada, namun sangat menentukan putusan majelis hakim Mahkamah Agung. Ini kalau pihak yang kalah atau pihak yang belum puas dengan putusan hakim ini merasa perlu diadakan upaya hukum, maka PK ini pas untuk hal ini. Jadi karena sudah ditemukan dokumen baru, yaitu novum, alat bukti baru. Nah, seperti halnya di awal, alasan PK ini bisa dilakukan itu ada 3. Yang pertama, hakim telah salah memberikan putusan karena salah penerapan hukum, atau bahkan hakim melanggar hukum karena diketahui mungkin ada nyogok dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah hakim memberikan putusan di luar kewenangannya atau lebih dari kewenangannya. Di luar kewenangannya berarti di luar tuntutan para pemohon, atau di atas kewenangannya itu yang berarti bahwa putusan itu melebihi tuntutan para pemohon. Nah, ini kalau pihak yang kalah ini tidak setuju, maka perlu dilakukan upaya hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali. Atau yang ketiga, hakim melakukan kelalaian dalam hal pemeriksaan dokumen. Hakim ternyata lalai dalam melakukan pemeriksaan syarat formil dokumen memori peninjauan kembali yang diajukan. Atau mungkin hakim salah melakukan penerapan
hukum atas pembuktian. Hukum pembuktiannya salah. Karena dokumennya itu ternyata diketahui. Nah, dokumen tersebut ternyata sebagai penentu ini belum ada sumpah dari pemohon dokumen untuk dilakukan pengajuan permohonan PK, atau belum disahkan oleh pejabat terkait atas dokumen tersebut, baik itu stempel atau legalisir dan seterusnya. Maka setelah ditemukan itu oleh dari pihak yang salah, maka patut itu dilakukan upaya hukum berkelanjutan berikutnya, yaitu peninjauan kembali sebagai upaya hukum final. Nah, filosofi PK atau peninjauan kembali ini ada yang sebelumnya akan saya terangkan. Peninjauan kembali sama seperti hanya keterangan di awal, maksimal pengajuannya ada 180 hari. Artinya meliputi di dalamnya itu adanya permohonan peninjauan kembali, kemudian pengajuan memori peninjauan kembali, setelah itu penentuan hari sidang, kemudian penetapan jadwal-jadwal persidangan, sampai pada akhirnya persidangan keputusan kehakiman dalam segala prosesnya itu maksimal 180 hari. Lalu apa filosofi dari peninjauan kembali ini ada? Nah, yang pertama adalah adanya ditemukan atau sebagai antisipasi untuk mendukung unsur manusiawi dalam proses persidangan, karena sangat mungkin sekali hakim salah dalam melakukan penerapan hukum atau salah dalam memberikan putusan karena di luar kewenangan hukum, atau bahkan lalai dalam hal memberikan putusan hukum karena tidak sesuai dengan hukum-hukum pembuktian. Kenapa? Hakim juga manusia biasa. Lalu dalam hal lain juga yang perlu dicek, yang pertama itu, yang kedua adalah ada unsur kebohongan. Maka unsur kebohongan jikalau memang ditemukan dalam prosesi persidangan tersebut, bukti-bukti yang diajukan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Seperti halnya seorang pekerja yang dia itu di PHK, tapi divonis mengundurkan diri, sehingga yang seharusnya dia mendapatkan dana pensiun itu tidak bisa mendapatkan pensiun. Ini kalau dalam kasus hubungan industrial. Dan ternyata setelah dicek alat bukti pengunduran dirinya itu tidak ada tanda tangan pekerjanya. Maka hal tersebut sangat berdampak kepada pekerja sehingga tidak mendapatkan uang pensiun dengan sesuai hak-haknya. Nah, ini sangat merugikan. Itu contoh. Nah, maka jika terdapat sebuah indikasi atau bahkan nanti ternyata terbukti bahwa memang PK ini terdapat rekayasa, maka bisa diterapkan pembuktian pidana, ya kan? Atau mungkin bisa kita buktikan setelah prosesi pidana kepolisian atas dokumen-dokumen tersebut secara hukum formil adalah palsu, maka ini bisa dijadikan sebagai novum, alat bukti di persidangan untuk bisa dibatalkan putusan kasasi sebelumnya, sehingga hakim bisa memberikan putusan baru yang bersifat final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, sehingga para pihak yang kalah bisa mendapatkan porsi keadilan yang pas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.